Kalau bahasa Aceh dengan aku hino pajuh lekui. Ya kan? Jadi kemana ada kepentingan, ya siapa yang banyak uang dia yang berkuasa. Tapi yang saya risau, yang saya khawatir bahwa adalah kontrol rakyat. Demokrasi ini semakin dipangkas. Betul. Demokrasi ini semakin dicengkram oleh kalangan elit itu. Ya. Yang kita gaungkan bahwa dengan efisiensi itu negara sudah memberi hak kepada rakyat untuk memilih. Tapi setelah memberi hak untuk memilih kemudian dicabut kembali. Jadi saya rasa tidak relevan kalau misalnya dengan alasan efisiensi dengan pilkada ini dipilih kembali oleh DPR. Saya bukan masyarakat calon Yohanejo, calon Jihanejo. Ya siapa yang kan itu kan sudah itu lebih kepada moral daripada si kandidat ini. Berbicara pengalaman, ada laporan dana kampanye. Ya, itu sangat minim yang dilaporkan oleh kepala daerah. Kita melihat tidak calon kepala daerah. oleh calon kepala daerah. Padahal sudah ada akun misalnya di KPU, ya dana kampanye itu bahkan harus buka rekening dana kampanye. Rekening yang masuk yang habis itu terkadang hanya ratusan juta. Nah yang pikir tugas DPR ya pegat jalan, pegat got, ya kan drainase. Jok pokir, bukan itu tugas DPR. Tugas DPR lebih kepada regulasi misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, berjumpa kembali dengan saya Subur Dhani, jurnalis Serambi Indonesia dalam program podcast Apit Awe. Syederalun, setelah hampir 2 dekade kita menjalankan pilkada langsung sebagai buah manis reformasi 1998, kini muncul dorongan kuat dari parlemen tentunya untuk mengembalikan mandat pemilihan kepala daerah untuk DPRD ataupun di parlemen. Alasannya cukup klasik, Syederalun, yaitu efisiensi biaya, meminimalisir konflik dan menekan politik uang. Ini alasan yang berkembang di parlemen saat ini dan di banyak media, baik media nasional ataupun media lokal. Namun, benarkah demokrasi bisa ditukar dengan efisiensi? Apakah ini sebuah langkah mundur dan merampas kedaulatan rakyat, atau justru sebuah koreksi yang diperlukan agar pembangunan di daerah tidak tersandera oleh biaya politik yang jumlahnya katanya selangit? Nah, Syederalun, untuk membahas ini, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya, yaitu salah satu otoritas penyelenggara pilkada ataupun pemilu di Aceh, wabil khusus di Banda Aceh, di kota Banda Aceh, yaitu Bung Yusri Razali. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Apa kabar, Alhamdulillah. Bang? Ya, baik, luar Syederalun, biasa. Bang Yusri Razali ini merupakan komisioner Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh yang sudah dua periode ini ke depan ke provinsi, Bang. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Bang Yusri Razali ini juga sering menjadi narasumber di Harian Serambi Indonesia, di serambinews.com, terutama pada saat pemilihan pilkada beberapa waktu lalu dan juga pemilu. Nah, sekarang apa nih, Bang, kegiatan ini kan kosong nih agenda politik ini. Iya, memang makanya di saat kosong agenda politik harus banyak nulis dia. Harus banyak nulis. Iya, benar, Syederalun. Ya, juga salah satu tulisan Bang Yusri Razali itu baru saja tayang di Kupi Bengeh, bisa dilihat di serambinews.com. Menarik sekali. Dari tulisan itulah kami mengundang beliau untuk datang hari ini untuk berbicara tentang perubahan pemilihan ini. Iya, benar sekali. Nah, berarti ini di KIP sekarang kosong lah, Bang, ya? Ya, dikit ya, dibilang kosongnya juga tidak kosong. Ada hal yang kita lakukan ya, seperti edukasi, evaluasi dan sebagainya. Apa yang belum baik akan kita perbaiki ke depan. Ya, apa yang baik sudah kita ataupun kita tingkatkan yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang kita lakukan setelah ini. Kalau agenda 2029 ini belum ada malah, Bang, ya? Kalau agenda 2029 belum, kan sekarang sedang dibahas masalah regulasi undang-undang pemilu, dan juga ada wacana ingin mengembalikan pemilihan kepala ke DPRD, dan ini kan isu yang menarik yang perlu kita diskusikan hari ini mungkin. Iya, baik. Nah, Bang, saya membaca dengan seksama sekali, dengan bagus sekali tulisan Abang tadi malam, seperti ada keresahan nih di Abang. Terkait ini sebenarnya apa nih, Bang, tentang wacana untuk mengembalikan
pemilihan kepala daerah ke parlemen nih Bang. Kenapa Abang serius itu sampai Abang mencurahkan semua isi kepalanya ke opini Bang? Sebenarnya isu ini sudah menjadi isu nasional. Kita bisa lihat di Google begitu, kita ketik itu hampir semua media-media besar juga berbicara, tokoh-tokoh besar juga berbicara tentang ini. Ini mungkin ya ada keresahan dari para aktivis yang memperjuangkan reformasi. Mungkin saat itu kita masih SD mungkin betul. Masih belajar tentang demokrasi. Ada keresahan dari tokoh-tokoh nasional. Pemilihan kepala daerah ini akan kembali ke rezim masa lama, orde baru ya, betul. Akan dipilih kembali oleh DPR. Ini suatu keresahan yang oleh para aktivis reformasi tentunya seperti itu. Dan juga kawan-kawan sambil nongkrong, ada yang diskusi, bagaimana tanggapan. Jadi saya curahkanlah di dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tulisan supaya masyarakat bisa membaca. Memang ada plus minusnya. Betul. Baik dipilih oleh DPR, dipilih oleh rakyat itu ada plus minusnya. Jadi semua tidak ada kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dasar itikat ya untuk memang semua ikhtiar kita adalah untuk demokrasi yang lebih baik. Betul. Ya baik pemerintah, rakyat itu untuk demokrasi yang lebih baik seperti itu. Nah, wacana ini dibangunkan berdasarkan beberapa hal Bang. Salah satunya itu untuk menekan terjadinya politik uang yang memang sangat masif setiap pemilihan kepala daerah selama ini. Tapi apakah ada jaminan menurut Abang ketika pemilihan ini digeser ke parlemen, ini tidak memindahkan politik uang yang tadi dilakukan, kemudian terstruktur dan masif ke level elit dan parlemen nantinya Bang? Itu gimana menurut Abang? Ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ini. Sudah menjadi rahasia umum ini kan. Kalau Abang bisa buka aja Bang. Jadi kalau masalah politik uang itu udah menjadi rahasia umum di masyarakat ya. Ya terkadang memang pilkada demokrasi ini ataupun pemilihan kepala daerah ini mahal, perlu dibayar mahal. Bagaimana untuk sebuah event pelaksanaan ini dengan berbagai macam persiapan ya kan, itu sangat mahal. Dan kalau ada pertanyaan apakah dari sahabat Subur apakah ini bisa mengendalikan ataupun menghilangkan politik uang gitu. Ya kalau menurut hemat saya itu mungkin akan lebih mudah. Akan lebih mudah maksudnya politik uangnya? Politik uangnya. Akan lebih mudah politik uangnya karena dalam ruang yang sempit, lebih sempit ya. Lebih terorganisir. Jadi publik pun masyarakat ini dalam memantau itu lebih terbatas. Bisa jadi nggak main 100 ribu lagi Bang? Ya itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya pemilihan kepala daerah secara terbuka dipilih langsung oleh rakyat, itu masyarakat bisa langsung memantau, bisa langsung melihat apabila ada terjadi politik uang, dibagi uang kepada masyarakat bisa melihat karena ruangnya sangat terbuka lebar. Walaupun memang selama ini juga masif terjadi gitu Bang ya di lapangan. Ya, dan itu memang selalu kita untuk menghindari melakukan politik uang itu. Namun ya saya rasa tidak tertutup kemungkinan meskipun beralih ke pemilihan oleh DPR itu tetap terjadi, tapi dengan dipantau oleh masyarakat yang sedikit terbatas mungkin seperti itu. Nah ini mungkin salah satu alasan kan efisiensi nih Bang. Efisiensi karena memang kita tahu biaya demokrasi itu, pesta demokrasi itu sangat besar di Indonesia. Ada nggak efek dari karena pemilu yang kemarin, pilkada yang kemarin itu kan hampir serentak seluruh provinsi Bang. Kalau dulu kan di Aceh pilkada, di Jawa Barat enggak gitu kan. Paling ada beberapa yang sempat berbarengan. Nah, mungkin apakah memang pemerintah kemarin seperti sport jantung ya? Maksudnya karena serentak semuanya biaya yang digelontorkan terlalu besar. Apakah ada efek itu atau enggak? Sebenarnya tujuan pemerintah dengan menggabungkan pemilu serentak itu lebih efisiensi sebenarnya. Kalau dulu kan pemilu ini tidak serentak. Bahkan sepanjang tahun di Republik ini selalu ada
pemilu maupun pilkada. Ada pilkada di Aceh, kemudian selesai di Aceh ada di provinsi lain dan sebagainya. Dengan penggabungan seperti ini, misalnya pemilihan presiden, DPR, dan kemudian pemilihan kepala daerah secara serentak, itu lebih efisiensi dibandingkan dengan pemilihan yang secara tidak serentak itu. Jadi kalau alasannya untuk efisiensi, saya rasa demokrasi ini apa perlu kita pangkas kedaulatan rakyat yang kita gaungkan bahwa dengan efisiensi itu negara sudah memberi hak kepada rakyat untuk memilih. Tapi setelah memberi hak untuk memilih kemudian dicabut kembali. Jadi saya rasa tidak relevan kalau misalnya dengan alasan efisiensi dengan pilkada ini dipilih kembali oleh DPR. Saya bukan dalam arti tidak baik kepala daerah ini dipilih oleh DPR. Tapi di sini ada plus minusnya. Ada sebagian masyarakat yang pro terhadap dipilih oleh DPR, mungkin ada sebagian yang memang yang kontra yang dipilih oleh DPR. Tapi saya melihat kalau pada aktivis yang reformasi 98 itu lebih banyak yang ingin memperjuangkan bagaimana pilkada ini tetap dipilih ataupun kepala daerah tetap dipilih oleh masyarakat. Kenapa demikian? Menurut hemat saya, kalau dipilih oleh masyarakat ada kontrol dari masyarakat. Jadi ada kontrol di saat misalnya periode ini kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, periode pertama dia menjabat misalnya, ada hal yang tidak baik yang dia lakukan untuk daerahnya. Itu ada kontrol dari masyarakat bagaimana periode ke depan masyarakat tidak lagi akan memilihnya. Ya, betul. Tapi kalau misalnya dipilih oleh parlemen, itu suka dan tidak suka masyarakat terhadap kepala daerah. Harus terima. Ya harus. Yang penting mereka menjaga stabilitas dengan partai misalnya, menjaga stabilitas dengan parlemen misalnya. Ya kalau itu hubungannya baik, ya ada kemungkinan akan dipilih lagi untuk periode yang selanjutnya. Mungkin itu yang plusnya kalau dipilih oleh masyarakat. Iya. Nah, isu ini kan menggelinding saat salah satu ketua umum partai nasional ya, Pak. Ya, benar sekali. Mengemukakan ini di depan presiden beberapa waktu lalu. Dan sampai saat ini hampir semua partai yang koalisi pemerintahan setuju, Bang. Hanya satu kayaknya ada yang nolak, itu kalau nggak salah partainya Bu Megawati ya. Iya, benar sekali. Nah, Abang melihat apakah memang ini partai sudah tidak ada sisi kritisnya, Bang? Untuk seperti yang alasan-alasan kita sampaikan tadi bahwa tidak ada lagi sisi kritisnya terkait wacana ini. Menurut Abang seperti apa? Iya, memang ini kan masih wacana. Belum ada hal konkret apakah akan dilaksanakan pemilihan oleh kepala daerah dipilih oleh parlemen ataupun dipilih oleh dan ini masih berkembang. Meskipun kita lihat di media kalau hitungan-hitungan jumlah kursi, ya pasti ini akan gol. Ya, kalau hitungan-hitungan kursi. Ada partai yang sudah mengambil sikap untuk mendukung dipilih oleh parlemen, ada yang tidak dan juga ada yang masih mikir-mikir gitu. Jadi mana yang lebih baik, yang lebih bagus ya. Karena yang bagian yang mendukung dipilih oleh parlemen, apalagi kita Islam misalnya, ada yang misalnya di sistem Islam ada sistem syura, dipilih oleh perwakilan, bukan dipilih oleh masyarakat umum gitu. Jadi kalau saya melihat adalah yang perlu dilakukan oleh partai saat ini adalah untuk kaderisasi. Ya, kaderisasi yang mungkin masih sangat kurang yang dilakukan, bagaimana kaderisasi untuk sampai dengan ke tingkat bawah, dan itu harus dilakukan oleh semua partai. Dan karena kalau itu tidak dilakukan, ya kalau partai ini dipimpin oleh ataupun siapa yang banyak uang ataupun siapa yang ada kepentingan, dan itu kemanapun diarahkan ya arah selama kepentingan itu ada. Betul. Jadi tidak ada lagi idealismenya di situ. Tidak ada lagi militansinya di situ. Ya, dia lebih ini ada kepentingan. Ya, kalau bahasa Aceh dengan aku hino pajuh lekui. Ya, jadi kemana ada kepentingan, ya siapa yang banyak uang dia yang berkuasa. Ya, kenapa demikian? Karena kaderisasinya yang kurang, yang tidak jalan, yang tidak optimal mungkin. Padahal juga negara bagi partai yang punya kursi di parlemen, baik di tingkat
kabupaten kota, provinsi, dan juga di tingkat pusat, itu diberikan uang oleh negara. Sejumlah suara yang mereka dapatkan. Semakin banyak perolehan suaranya, semakin banyak uang negara yang diberikan. Salah satu tujuannya itulah untuk kaderisasi. Ya, selain operasional partai, untuk pendidikan politik kepada masyarakat, konstituen. kepada konstituen, kepada kadernya. Ya, untuk supaya jiwa-jiwa militansi, ruh partainya itu tetap ada seperti itu. Tapi kita melihat sekarang, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ho yang arah, punya bahasa Aceh lagi bodrung dalam JE. Dalam JE, ho yang tampo. Ya, ho yang tampo kenang. Jadi berarti Abang melihat memang sisi idealis dari partai sekarang kurang, Bang. Ya, saya melihat kurang. Ya, okay. Karena Seharusnya wacana seperti ini tidak langsung tidak langsung bersuara tapi ada pengkajian dulu tentunya. Ada pengkajian dulu. Ya mungkin mereka sudah mengkaji mungkin beberapa waktu ini. Ya, kalau saya rasa harus ada pengkajian memang ini. Pengkajian mana plus minusnya. Ya, kalau berbicara misalnya tadi dari singgung masalah politik uang, apakah akan selesai dengan dipilih oleh DPR? Makanya dengan ada pengkaderisasi, semangat Pancasila, semangat gotong royong mungkin, dan semangat kebangsaan kita yang lebih kuat, dan untuk masalah uang itu bisa diselesaikan dengan baik. Abang melihat di balik wacana ini ada nggak, Bang, tujuan oleh sekelompok ya bisa disebut orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu dari wacana ini. Sebenarnya apa sih, Bang, di balik ini? Ya, kalau berbicara itu mungkin sudah politik level tingkat tinggi ya. Tingkat nasional juga tinggi. Ya, kita masih level ini ya mungkin sulit untuk memprediksikan apakah ada ada hal di balik ya wacana ini. Tentunya setiap ada wacana baru ada tujuan pasti tertentu. Ada tujuannya apa. Iya, betul. Ya kan? Ya, salah satu hal yang baik mungkin ya kalau misalnya dipilih oleh parlemen ya secara hubungan gubernur dengan parlemen itu lebih bagus. Secara kekuatan kepemerintahan itu lebih solid. Ya, apakah dari pusat sampai dengan dari gubernur, dari presiden, gubernur, dan bupati wali kota itu lebih solid, lebih kuat. Dan juga hubungan mitra antara eksekutif dan legislatif itu lebih akur ya, lebih Bang. akur. Tapi masalahnya, Bang, menjadi seorang pemimpin eksekutif di daerah tingkat kota, kabupaten, dan provinsi itu kan tidak hanya mengurus parlemen tentunya ya. Iya, benar sekali. Karena seperti ini, kalau misalnya dipilih oleh rakyat itu kan ada pemimpin yang memang harus bertanggung jawab kepada si konstituen, terutama kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya dipilih oleh DPR, apakah Abang melihat seorang gubernur, wali kota, ataupun bupati itu akan tetap bekerja seperti rasanya dipilih oleh rakyat, Bang? Iya, itu kembali lagi kepada naluri si pemimpin itu, si kepala daerahnya itu. Tapi kalau misalnya secara umum, dia pasti akan lebih loyal kepada DPR-nya, adapun kepada partainya, adapun kepada fraksinya yang mendukung dia di saat memilih kepala daerah oleh DPR. Namun kalau misalnya dia punya niat baik, ya kan, punya memang tujuan dia untuk beribadah, tujuan dia untuk masyarakat, seorang pemimpin yang dipilih oleh DPR juga akan bertanggung jawab bagaimana untuk memajukan daerahnya, bertanggung jawab kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi rentan ada kepentingan si pemilihnya di parlemen pasti ya, Bang? Ya, itu pasti. Ya, rentan ada kepentingan si pemilihnya yang di parlemen itu pasti. Makanya saya bilang kontrol masyarakat terhadap kepala daerah itu sudah berkurang kalau dipilih oleh parlemen. Oke. Ya, kalau tetap dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat pemilihan langsung, itu kontrol masyarakat itu pasti ada. Jadi kepala daerah ini juga dia akan takut misalnya kalau dia tidak bekerja baik, nanti ke depan tidak akan dipilih lagi oleh rakyat. Nah, tapi karena Bang Yusri Razali ini salah satu penyelenggara, Bang. Penyelenggara, benar sekali. Ada nggak ketakutan nih, Bang? Jangan-jangan Abang nulis ini juga ada ketakutan ya, Bang? Karena Abang komisioner nih. Iya, komisioner.
Kalau misalnya dipilih oleh parlemen, tentunya Komisi Independen Pemilihan ataupun KPU itu udah kurang kerjaan nih, Bang. Ya benar. Ada nggak benar ketakutan sekali. itu, Bang? Ya sebenarnya kalau berbicara untuk pribadi, ya saya tidak ada ketakutan selama sekali masalah ya statusnya sebagai komisioner misalnya. Apalagi ya hitungan sekitar 2,5 tahun lagi sudah berakhir bahkan belum sampai dengan pemilu 2029 sudah berakhir. Yang apa namanya? Karena di jajaran KPU ini juga ada tugas pemilu yang harus dia selesaikan. Ya meskipun pilkada ini dipilih oleh parlemen. Jadi pemilu ini tetap masih dikerjakan oleh KPU tentu seperti itu. Tapi yang saya risau, yang saya khawatir bahwa adalah kontrol rakyat. Demokrasi ini semakin dipangkas. Betul. Demokrasi ini semakin dicengkram oleh kalangan elit itu. Jadi demokrasi ini semakin sudah terkikis, sudah terbatas. Demokrasi udah semacam apa namanya lobby-lobby politik, ya. Jadi komunikasi di balik layar, ketok palu sah selesai semuanya. Sedangkan demokrasi ini kan dia lebih terbuka. Soal ada perbedaan misalnya, ada gesekan di dalam, itulah yang namanya demokrasi. Demokrasi, betul. Tapi bagaimana kehadiran pemerintah ya untuk memperbaiki ini ke dalam yang lebih baik. Ya, kalau kita dalam Islam perbedaan pendapat itu perbedaan kan juga bagian rahmat. Ya, begitu juga dalam demokrasi hal perbedaan itu wajar. Ya. Tapi setelah selesai semua bersatu untuk bangsa dan negara yang lebih baik. Tapi soal tadi kalau misal dipilih parlemen walaupun tetap dikerjakan oleh KPU, Bang, ataupun KIP di Aceh, otomatis secara rangkaian pemilu pilkada maksud saya itu pasti berkurang dong, Bang, kerjaan KIP, KPU, termasuk Bawaslu, Bang. Bawaslu kan juga sudah tidak ada lagi. Kalau selama ini kan Bawaslu mengawasi pesta demokrasi, ada konflik, ada politik uang segala macam. Nah, kalau misalnya dipilih di parlemen, ini kan udah nggak ada kerjaan nih, Bang. Ya, bahkan sudah ada wacana, ada wacana undang-undang pemilu ini misalnya KPU di kabupaten kota, kalau kita di Aceh KIP kabupaten kota ataupun Bawaslu kabupaten kota ingin di ad hoc-kan. Kalau misalnya setahun gitu. Selesai pelaksanaan pemilu ini di saat ada selesai pelaksanaan pemilu dia ada badan pilkada seperti kalau di Aceh ada Panwasli pilkada, selesai pilkada selesai mereka. Ini selesai. Bahkan di negara-negara maju seperti di Australia misalnya, itu KPU-nya yang hanya ada di tingkat pusat. Jadi di tingkat kabupaten kota, provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota itu hanya bagian ad hoc. Dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi saya melihat adalah lebih kepada kepedulian kita terhadap nasib demokrasi ini. Demokrasi ini jangan hanya dipikirkan oleh kalangan elit di belakang meja misalnya, tapi demokrasi ini juga harus diberi ruang kepada masyarakat untuk menentukan siapa pemimpinnya seperti itu. Ya, baik. Kemudian, Bang, anggota legislatif di tingkat pusat dan juga ketua-ketua partai tentunya berbicara memunculkan wacana ini tentu ada aspek evaluasi sistem saat ini, yaitu soal efisiensi tadi, kemudian soal politik uang. Nah, jika memang tujuannya untuk perbaikan, Bang, misalnya katakanlah politik uang, apakah tidak ada cara lain menurut Abang untuk menekan terjadinya politik uang di masyarakat? Karena kita tahu ada selama ini calon-calon yang terpilih itu bahkan no money, Bang. Ya, benar sekali. Paling mereka mengeluarkan biaya hanya untuk operasional, tapi memang sama sekali tidak memberikan. Dan itu saya lihat ada beberapa, termasuk mungkin yang paling sering itu anggota DPR yang terpilih Ada yang memang tidak mengeluarkan kos hanya untuk operasional. Nah, maksud saya, jika memang tujuannya untuk perbaikan politik uang, kalau efisiensi kita nggak bicara ya, Bang, politik uang, apakah tidak ada cara lain dari Abang selaku penyelenggara pemilu, pemerintah, ketua partai, ini kan semuanya punya gawean nih, Bang. Si ketua partai punya gawean untuk si calon anggotanya, Abang selaku penyelenggara punya gawean. Apakah tidak ada cara, Bang, untuk menekan politik uang itu tidak terjadi di setiap pilkada? Ya, sebenarnya saya sering diskusikan di warung-warung kopi dengan teman-teman dalam hal menekan politik uang ini. Ya, kalau misalnya semua kandidat misalnya
apakah kepala daerah, ya semua kandidat itu sepakat sesuai, padahal ada deklarasi kampanye damai misalnya, Betul. sepakat tidak melakukan, berkomitmen sungguh-sungguh tidak memberikan uang selain operasional dana kampanye misalnya. Ya itu saya rasa masyarakat calon Hanaijo, calon Hanaijo, ya siapa yang kan betul. Itu kan sudah itu lebih kepada moral daripada si kandidat ini. Dan itu mungkin salah satu cara untuk melakukan itu. Dan kemudian yang tadi saya sudah singgunglah kaderisasi. Kaderisasi ini penting. Kalau kader militan, ya kader punya ruh salah satu partai misalnya, dia saya rasa juga dapat menghindari ataupun dapat menekan terjadinya politik uang. Betul. Kemudian regulasi diperkuat. Ya, saya melihat ya misalnya apabila ada calon terbukti melakukan politik uang, ini langsung didiskualifikasi misalnya. Kalau dia sudah dipilih tidak akan dilantik menjadi kepala daerah. Tapi yang mirisnya ini Bung Subrodani bahwa ini berbicara pengalaman ada laporan dana kampanye. Ya, itu sangat minim yang dilaporkan oleh kepala daerah. Kita melihat tidak oleh calon kepala daerah. Padahal sudah ada akun misalnya di KPU, ya dana kampanye itu bahkan harus buka rekening dana kampanye. Rekening yang masuk ke yang habis itu terkadang hanya ratusan juta. Padahal yang dihabiskan lebih ya, Bang. Ya padahal mungkin yang dihabiskan lebih, ya kan? Ya ini untuk kegiatan-kegiatan kampanye yang dibenarkan secara undang-undang seperti itu. Jadi karena ada dana kampanye ini ya secara undang-undang sah dilakukan misalnya untuk sewa panggung misalnya, untuk konsumsi, transportasi, kemudian untuk hal sebagainya itu sah dilakukan untuk sebagai dana. Yang tidak boleh melakukan adalah membayar uang kepada masyarakat, memberikan itu yang dilarang. Jadi salah satu untuk bagaimana setiap partai politik ini memperkuat kaderisasi. Jadi uang yang sudah diberikan setiap tahun kepada setiap partai yang punya kursi di parlemen itu harus memperkuat kaderisasi itu. Dan para kandidat ini berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk tidak memberikan uang kepada calon pemilih ataupun kepada pemilih. Ya, karena semua agama yang ada di Indonesia ya, baik agama Islam maupun non-Muslim juga tidak membenarkan itu. Ya. Nah, Abang melihat, Abang kan sudah 2 periode ini, sudah menyelenggarakan beberapa kali pemilu dan juga pilkada tentunya. Sepertinya agak sulit, Bang, untuk menghilangkan politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah, calon anggota legislatif. Apa sebenarnya kendala, Bang? Kenapa begitu sulit sehingga ini menjadi wacana juga bagi si partai politiknya sendiri untuk memunculkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD? Jadi kun bahasa Aceh lagi bos di Malakama. Ya. Terkadang saya diskusi juga dengan beberapa anggota DPR terpilih misalnya, dan juga dengan beberapa kepala daerah terpilih misalnya. Wate turun dalam masyarakat, ya saat turun dalam masyarakat langsung kebanyakan ya putra hibah. Jadi apa yang mau dikasih, jadi selalu sudah langsung minta. Jadi memang ini agak sulit diberantas karena sudah menjamur. Tapi meskipun sulit, jadi kalau kita berikhtiar untuk memberantas ini pasti bisa. Ya, saya sudah juga menulis dalam tulisan saya yang tadi juga sudah saya singgung bahwa perkuat regulasi tentang dana kampanye. Ya, perkuat regulasi tentang dana kampanye, kemudian tegakkan hukum tanpa kompromi. Dan ini mungkin Bung Subrodani bisa melihat terkait dengan ada temuan-temuan tentang politik uang misalnya. Tapi satu pun tidak diproses. Ya. Nah, ini menurut Abang berarti kesalahan ini itu bukan hanya ada di si calonnya, tapi juga ada peran masyarakat untuk membasmi politik uang tentunya, Bang.
Tentunya harus ada harus ada peran dari Masyarakat. dari masyarakat untuk membasmi ini. Karena seperti cerita Abang tadi, setiap calon datang pun bang. Ya, jadi selalu minta itu. Ya, jadi kalau misalnya si calon tidak mengabulkan apa permintaan, tentu secara tidak langsung dia nggak akan laku dong di situ, Ya. nggak akan mendapatkan suara. Berarti memang peran masyarakat juga sangat penting ya bang. Artinya kita juga harus harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam politik. Ya. Makanya juga selain itu negara ini juga penting, ada namanya pendidikan politik. Kaderisasi ini untuk partai. Ya. Pendidikan politik ini juga penting untuk masyarakat. Ya. Misalnya DPR ini kan dia lebih kepada apa tugas-tugas dari DPR. Terkadang masyarakat ini tidak tahu tugas DPR itu apa. Nah yang pikir tugas DPR ya pegat jalan, pegat got, ya kan drainase. Jok pokir, Padahal bukan itu tugas DPR. Tugas DPR lebih kepada regulasi misalnya, lebih kepada budgeting misalnya, lebih kepada pengawasan misalnya. Jadi semua program itu ya DPR-nya hanya bisa mengusulkan kepada pemerintah, kepada eksekutif. Jadi pendidikan politik kepada masyarakat itu juga harus penting. Ya supaya masyarakat sadar apa tugas eksekutif dan apa tugas legislatif. Jadi kalau semua partai politik, semua kandidat tidak mau mengeluarkan uang selain uang yang sah, yang benar untuk kepentingan kampanye dan menggunakan rekening dana kampanye, dan itu mungkin akan bisa terbasmi terkait dengan politik uang ini. Kemudian penegakan hukum yang komprehensif, yang tegas dan yang tepat. Kalau berbicara tadi terkait dengan judul podcast kita hari ini, misalnya kepala daerah dipilih oleh DPR itu apakah bisa dihentikan politik uang, itu berbalik kepada hati nurani masing-masing, lebih kepada bagaimana menanamkan kaderisasi, kader yang baik bagi setiap partai politik yang ada. Baik, Bang, hampir semua partai politik seperti kita bicarakan tadi itu hampir semua setuju dengan wacana ini. Nah, Abang melihat, Abang juga dekat nih dengan para politisi tentunya, dengan semua partai politik ya. Apakah ini murni kebutuhan perbaikan sistem ataupun ada sinyal adanya konsolidasi para elit, para partai politik itu untuk mengamankan kekuasaan di daerah? Bisa jadi untuk itu, makanya yang saya sampaikan tadi, oligarki semakin kuat ya. Kemudian secara pemerintahan struktur lebih kuat dan pusat sampai dengan ini bisa mengamankan kalau sistemnya dipilih oleh DPR, oleh parlemen. Partai apa yang menang di kabupaten tersebut ataupun di provinsi tersebut, pasti gubernur dari yang didukung oleh partai yang pemenang di sebuah daerah. Makanya dan itu sangat mungkin untuk memperkuat pemerintah pusat, memperkuat jaringannya, orang-orangnya di setiap daerah seperti itu. Iya, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bang Yusri. Jika wacana ini memang digolkan, diketok palu nih, Bang, mekanisme seperti apa yang harus dilakukan agar suara rakyat tidak benar-benar hilang dalam proses lobby di ruang-ruang tertutup parlemen, Bang? Pengawasan seperti apa yang harus dilakukan? Artinya meski dipilih oleh parlemen, tapi aspirasi masyarakat untuk pemimpinnya itu tetap terjaga. Menurut Abang seperti apa? Ya, memang benar ya seperti lobby-lobby dalam ruang tertutup itu supaya aspirasi masyarakat. Dan kalau ini goal bagaimana ini ruang masyarakat tetap diberikan adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat itu yang punya karakter. Memilih partai politik ini jangan menempatkan siapa yang banyak uang menjadi anggota DPR misalnya. Jadi anggota DPR ini yang berkarakter, kemudian yang ada proses kaderisasi di setiap partai. Setiap partai tentunya pasti ada proses kaderisasi. Ada jenjang 1, 2 sampai dengan seterusnya. Jadi proses itu harus dilalui oleh setiap partai. Di saat parlemen ini sudah diduduki oleh orang-orang yang baik tentunya, oleh orang-orang yang punya kebangsaan yang baik,
ya, negarawan yang baik, dia memang benar-benar niat untuk mengabdi. Menjadi parlemen itu bukan mencari pekerjaan, tapi lebih kepada pengabdian. Dan kalau yang seperti itu anggota parlemen yang baik, saya sangat yakin, meskipun dipilih oleh DPR pun, ya itu tetap akan melahirkan juga pemimpin ataupun kepala daerah yang lebih baik. Akan ada integritasnya di situ ya Bang. Kalau ya, benar sekali. Baik Bang Yusri, terima kasih ini sudah hadir. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bang untuk closing statement ataupun penguatan ataupun saran ataupun apapun yang ingin disampaikan, silakan Bang. Iya, baik, di closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa memang demokrasi ini bukan salah satu cara yang terbaik untuk dalam memilih pemimpin. Tapi demokrasi ini ikhtiar kita, ikhtiar bangsa kita, bagaimana untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Mungkin demikian Bang Sugeng. Baik, terima kasih Bang Yusri sudah hadir. Baik, Syederalun, tentunya sangat menarik pembicaraan hari ini. Kita memang sedang menunggu wacana ini apakah memang akan diketok palu atau tidak. Plus minusnya sudah kita bahas bersama tadi. Ada plus, ada minusnya. Tentunya kita selaku warga negara Indonesia, selaku masyarakat dan juga konstituen setiap pemilihan kepala daerah, berharap ini betul-betul dikaji ulang ya Bang. Dikaji ulang dan betul-betul dikaji plus minusnya. Kalau memang harus dikembalikan ke parlemen, pemerintah ataupun parlemen sendiri harus menyampaikan narasi yang cukup baik ya, supaya masyarakat nanti tidak menimbulkan ekses dari masyarakat sendiri. Baik, Syederalun, terima kasih sudah ikut menyaksikan podcast Apit Awi kali ini bersama saya Suburdani dan Komisioner Kipband Aceh Bang Yusri Razali. Terima kasih Bang sudah hadir. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.